Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di bab 16 tentang psikologi trading. Kali ini kita akan membahas tentang status quo bias. Sederhana saja, teori utamanya berbunyi bahwa kita lebih suka berada pada situasi saat ini daripada mengubah atau berpindah menuju situasi yang berbeda. Nah, nanti kita akan jelaskan tentang contoh-contohnya dan juga apa pengaruhnya pada trading kita. Nah, di sini kita tidak akan membahas tentang jurnal ilmiah ya, seperti materi-materi saya sebelumnya. Kalau kalian ingin mencari sendiri, bisa kalian cari sendiri sih di Google tentang status quo bias, itu banyak sekali penelitian ilmiahnya. Nah, jadi di sini kita akan membahas secara garis besar aja. Di apa sih status quo bias itu? Bagaimana sih contohnya? Di dalam ilmu psikologi, ya, status quo bias ini banyak digunakan dalam ilmu marketing ya. Contoh di sini kalau kita lihat ada berbagai macam merek, ada Lazada, Blibli, Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Ini merupakan era bisnis saat ini ya, 2020. Di mana banyak pebisnis menciptakan platform di mana platform itu membuat pelanggannya merasa nyaman dan betah di sana. Sehingga para pebisnis itu rela mengucurkan dana ratusan miliar bahkan triliunan rupiah untuk mempromosikan merek mereka atau brand mereka. Nah, kenapa kok mereka rela mengeluarkan uang sebanyak itu? Karena mereka ingin menciptakan pengalaman, ya, pengalaman yang nyaman, pengalaman yang enak, pengalaman yang tidak terlupakan bagi pelanggan mereka yang menggunakan platform mereka. Contoh sederhana begini, orang yang terbiasa menggunakan Tokopedia ya, biasanya akan sulit menggunakan atau enggan menggunakan Shopee. Maksudnya orang yang menggunakan Tokopedia aja gitu ya, yang sebelumnya nggak kenal Shopee gitu, maka biasanya mereka akan sulit menggunakan Shopee. Atau orang yang biasa menggunakan Bukalapak biasanya akan sulit menggunakan Tokopedia gitu. Atau orang yang menggunakan Blibli akan sulit menggunakan Shopee. Demikian juga sebaliknya. Atau misalkan contoh lain, bukan hanya di marketplace tapi di sosial media misalkan. Orang yang terbiasa menggunakan Facebook biasanya akan sulit menggunakan Twitter atau merasa tidak nyaman menggunakan Twitter. Atau orang yang biasa menggunakan Twitter akan tidak nyaman menggunakan Facebook. Atau orang yang tidak menggunakan Facebook biasanya akan nyaman menggunakan Instagram atau sebaliknya dan sebagainya. Nah, hal ini biasanya banyak dimanfaatkan oleh marketing untuk digunakan dalam ilmu pemasarannya ya. Lalu kalau kita tarik garis besarnya, sebenarnya apa sih yang mendasari dari status quo biasanya atau keengganan kita untuk menuju ke situasi baru? Ya kalau kita tarik akarnya sebenarnya kita takut ya, tidak ada alasan lain. Kita takut untuk kehilangan apa yang sudah kita miliki. Makanya saya menempatkan loss aversion atau takut kehilangan itu pada pembahasan pertama. Karena loss aversion itu mendasari pola berpikir dari psikologi-psikologi yang lain. Ada status quo bias, ada anchoring effect, dan juga kita sebelumnya sudah membahas tentang endowment effect dan lain-lain. Pada dasarnya yang mendasari adalah rasa takut. Rasa takut. Kita takut akan kehilangan apa yang sudah kita miliki. Oke, jadi setidaknya kalian sudah tahu ya dan bisa menjelaskan lah tentang arti atau penjelasan dari status quo bias ya. Intinya adalah manusia secara psikologis cenderung tidak suka berpindah atau mengubah dirinya menuju ke situasi yang baru. Nah, dalam trading kita contohkan di sini ya. Contoh dalam sebuah broker kalian punya 100 plus pilihan saham atau komoditas atau apapun lah. Nah,
Lalu kalian memilih suatu saham, katakanlah saham A. Saham A. Nah, kalian membeli pada titik ini. Lalu semakin berganti hari, harga saham ternyata semakin turun. Makin turun. Nah, sebelum kalian membeli saham A ini, kalian sudah meneliti nih bagaimana laporan keuangannya, terus bagaimana neraca perdagangannya, lalu apakah perusahaan ini untung atau rugi, lalu bagaimana cash flow-nya dan lain-lain. Tapi ternyata harga turun. Nah, karena saham A ini lebih familiar daripada 100 pilihan saham lain, kalian merasa enggan untuk berpindah ke saham lain. Justru ketika harga turun dan turun, kalian malah buy dan buy terus, mengesampingkan semua news yang muncul, mengesampingkan semua laporan keuangan baru yang muncul, atau bahkan skandal-skandal yang muncul. Kalian mengesampingkan itu semua hanya karena kalian sudah merasa nyaman dengan saham yang kalian pilih, dan itu sangat berbahaya dalam sebuah trading. Kita tahu di sini ada banyak pilihan saham lain, tapi kalian hanya berfokus pada satu pilihan saham. Nah, status quo bias tidak hanya mempengaruhi pengambilan keputusan kita dalam kasus ini ya. Dalam kasus lain, contoh dalam kasus lain, dalam hal teknik, misal teknik trading, katakanlah kalian memiliki sebuah teknik. Ketika harga mengalami posisi seperti ini, misal, kalian akan sell biasanya, lalu berharap harga akan turun. Kalian akan sell pada posisi ini. Tapi ternyata setelah mengalami puluhan trade, ternyata ketika posisi seperti ini, harga cenderung naik lagi ke atas. Sebanyak 70% kalian mengalami loss. 70% kalian mengalami loss dengan risk to reward 1:1 ya. Lalu kalian mulai bertanya-tanya nih, kalian meminta saran kepada katakanlah seorang trader senior gitu ya. Wah, aku kok puluhan kali trade kok loss terus, perasaan di buy malah turun, di sell malah naik ya. Lalu si trader senior ini melihat jurnal kalian, contoh kalian membuat jurnal trading gitu ya, dan di sana tertulis ternyata pada posisi ini 70% harga malah naik. Nah, akhirnya trader senior itu menyarankan kalian untuk membalik entry kalian. Jadi pada posisi seperti ini justru kalian melakukan buy. Nah, secara teori memang sederhana, tetapi dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya itu sulitnya setengah mati. Kenapa kok sulit setengah mati? Ya karena psikologi status quo bias tadi. Ketika kita sudah merasa nyaman pada suatu teknik, kita sudah merasa nyaman pada suatu yang sudah pertama kita pelajari ya, suatu teknik, kita sudah fanatik pada teknik tersebut, kita sudah radikal pada teknik tersebut, untuk berpindah ke teknik yang lain itu sulitnya setengah mati coy. Sulitnya setengah mati. Secara teori memang gampang, secara ucapan memang gampang, tapi mengendalikan psikologis kita untuk bisa entry sell ketika kita mau buy atau entry buy ketika kita mau sell. Dengan fakta, sekali lagi ya, dengan fakta ya, kita sudah memiliki jurnal sebelumnya bahwa 70% entry kita adalah gagal. Lalu apalagi yang mau kita teliti? Teknik seperti apa yang kita mau cari? Kalau bukan teknik 70% win. Besar loh ya, 70% win, 70% kemenangan itu. Mau cari teknik seperti apa kalian? Ya kan? Nah, gitu ya kira-kira pengaruh dari psikologi trading status quo bias ini dalam trading kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, status quo bias ini terjadi dalam pekerjaan kita, di kantor, dan juga dalam lingkungan rumah kita. Nah, ketika kita sudah nyaman pada suatu pekerjaan dan kita ditawari pekerjaan baru, ya biasanya kita akan merasa nggak mau nih,
merasa menolaknya. Begitu juga dengan rumah, sesuatu yang sudah kita anggap rumah, ya, walaupun kita merantau sejauh apapun, walaupun kita pindah rumah sejauh apapun, sesuatu yang dinamakan rumah ini, walaupun ya nggak selalu bahagia juga di sini, tapi kenangan-kenangan di dalam rumah ini menimbulkan rasa rasa enggan untuk berubah gitu ya. Walaupun kita sudah berubah, tapi kita akan merasa bahwa ya rumah kita ya ini, rumah pertama kita. Nah, sebenarnya ya hal-hal seperti ini yang mempengaruhi pola berpikir kita dalam trading. Ketika kita mempelajari suatu teknik, atau kita contoh dalam style trading ya, kita sudah nyaman dengan scalping, lalu kita disuruh swing yang lamanya minta ampun ketika melakukan entry, ya kita nggak akan merasa nyaman. Atau kalau kita sudah biasa day trading, kita disuruh swing trading gitu ya, ya kita nggak akan merasa nyaman. Dan aneh juga sih ya, rata-rata trader yang baru belajar itu justru terjebak dalam scalping, padahal scalping itu harusnya dipelajari oleh orang yang sudah ahli. Urutannya sebenarnya harusnya swing dulu, day trading, baru scalping. Tapi rata-rata pemula yang saya ketahui justru mereka belajar scalping dulu. Nah itu ya sebenarnya. Nah, kalau kalian termasuk yang saya sebutkan tadi, kalian belajar scalping dulu, coba deh sekali-kali kalian keluar batas kalian belajar tentang day trading atau swing trading gitu ya. Nah, karena apa? Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa untuk menghadapi atau untuk mengatasi dari problem psikologi trading status quo bias ini, kita tidak bisa menghancurkannya, kita tidak bisa menghilangkannya 100% hilang gitu, tidak bisa. Karena ini merupakan naluri yang sudah ditanamkan Tuhan di dalam otak kita. Ya kita memang akan selalu rindu pada sesuatu yang pertama kali kita pelajari. Pada masa lalu itu pasti akan terngiang-ngiang terus, dan kita akan meyakini keyakinan awal kita. Kita akan belajar nanti tentang anchoring effect ya, bahwa keyakinan awal kita ini cenderung akan menjadi keyakinan yang sulit untuk dirubah. Nah, kembali ke status quo bias. Jadi untuk menghadapi status quo bias ini, kita yang pertama, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, adalah kita pertama sadar dulu. Nah, seperti tadi ya, ketika kita memiliki sebuah teknik, ternyata 70% kita loss, tapi kok masih menggunakan teknik itu terus gitu ya. Nah, minimal kita sudah sadar, itu sudah bagus. Kita sadar bahwa kita terjebak dalam psikologi status quo bias. Nah, lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kalian mulai secara perlahan-lahan mulai mempush diri kalian untuk keluar dari zona nyaman kalian. Katakanlah kalau kalian biasa menggunakan trading Fibonacci, cobalah menggunakan trading supply and demand atau menggunakan trading RSI. Tapi tetap ya, kalian harus tulis jurnal ya. Jangan menggunakan prasangka. Wah, teknik ini aku gagal terus nih. Nah, jurnalnya mana? Kalian tulis jurnal, kalian tahu berapa akurasi teknik kalian, berapa win-loss ratio kalian. Itu kalian jadikan standar, kalian jadikan data. Lalu kalian pindah ke teknik lain. Kalian uji lagi, wah, berapa win-loss rasionya, berapa akurasinya. Lalu teknik lain, berapa win-lossnya, berapa rasionya. Atau juga ke style trading. Kalian bandingkan, kalian sebenarnya ini cocok scalping, cocok day trading, atau cocok swing trading. Nah, kalau kalian nggak pernah mencoba tiga-tiganya, gimana kalian bisa tahu kalian cocok di mana, ya kan? Kalian baru belajar scalping, tiba-tiba langsung sesumbar gitu. Wah, ini trading benar-benar cocok nih sama style saya. Ya nggak bisa gitu. Yang dua lagi belum kalian coba kok, ya kan? Oke, jadi kira-kira gitu ya tentang status quo bias ini. Intinya adalah suatu perasaan di mana kita enggan untuk berubah menuju situasi yang baru, situasi yang tidak kita kenal sebelumnya. Itu dinamakan status quo bias. Oke, untuk selanjutnya nanti kita akan belajar tentang anchoring effect, yaitu
Ya nantilah kita akan jelaskan anchoring effect. Intinya kalian di sini sudah belajar tentang status quo bias. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih.